Proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan unitarisme. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963 sampai 1984, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. 1. Konsep negara kesatuan unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Sistem negara kesatuan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri, seperti hak otonom, untuk menampung aspirasi daerah. Terdapat parlemen daerah, namun kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh pemerintahan pusat. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesepakatan yang tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah unik membentuk negara terfederal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 keinginan sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1926 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud negara kesatuan Indonesia, Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dengan
adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa-bangsa Indonesia. Kesepakatan Indonesia tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan ditinjau dari berbagai latar belakang. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Periode 18 Agustus 1949 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. B. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Agustus 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. C. Periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. D. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Maret 1998. Jatuhnya Soekarno pada tahun 1966 menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. E. Periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki bangsa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis.